Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taif Bastomi, NRP 10. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ketiga dan profesionalisme saya dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kelistrikan pada Industri dan Perumahan. Latar belakang. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin modern, listrik mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan maupun dunia industri. Selain itu, listrik dapat menimbulkan kecelakaan bagi manusia dan timbulnya kebakaran serta terganggunya proses produksi. Oleh karena itu, perlu dihindari sumber bahayanya yang dimulai dari tahap perencanaan, pemasangan, serta pemakaian melalui instalasi listrik. Meningkatnya kebutuhan akan listrik untuk memenuhi kebutuhan hidup merupakan suatu alasan perlunya instalasi listrik yang baik dan aman, tanpa menimbulkan berbagai ancaman bahaya yang disebabkan oleh listrik, yang diantaranya adalah tersengat listrik, efek termal, pengaruh gelombang elektromagnet, radiasi, dan bahaya lainnya yang disebabkan oleh listrik. Tujuan dan manfaat. 1. Mengetahui pengertian keselamatan kerja listrik. 2. Mengetahui dasar hukum dan tujuan K3 listrik. 3. Mengetahui bahaya listrik. 4. Mengetahui upaya pencegahan kecelakaan kerja listrik. Yang kelima, mengetahui apa saja alat pelindung diri pekerjaan listrik. Batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam tugas ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja yang akan dibahas hanya tentang K3 listrik yang ada di industri dan di rumah. Konsep K3 listrik. Keselamatan kerja listrik adalah keselamatan kerja yang berkaitan dengan alat, bahan, proses, tempat, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Tujuan dari keselamatan kerja listrik adalah untuk melindungi tenaga kerja atau orang dalam melaksanakan tugas-tugas atau adanya tegangan listrik di sekitarnya, baik dalam bentuk instalasi maupun jaringan. Pada dasarnya, keselamatan kerja listrik adalah kewajiban dari oleh dan untuk setiap orang yang menyediakan, melayani, dan menggunakan daya listrik, sehingga sangat penting untuk mengetahui peraturan-peraturan keselamatan dan kesehatan kerja dan teori mengenai K3 yang berhubungan dengan listrik guna mencegah kecelakaan kerja. Peraturan-peraturan K3. Ada beberapa peraturan K3 yang membahas mengenai listrik. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu mengenai keselamatan kerja. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969. Dan yang keempat adalah Permenaker Nomor 4 tentang tahun 1988 tentang prinsip-prinsip keselamatan pemasangan listrik. K3 listrik. Dalam upaya untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja yang berhubungan dengan listrik, maka setiap individu ataupun industri harus mengetahui bahaya apa saja yang bisa terjadi yang diakibatkan oleh listrik, dan juga mengetahui cara mengatasi serta melakukan tindakan apabila telah terjadi bahaya ataupun kecelakaan kerja yang diakibatkan oleh listrik. Penyebab terjadinya kecelakaan listrik. Yang pertama adalah kabel atau hantaran pada instalasi listrik terbuka dan apabila tersentuh akan menimbulkan bahaya kejut. Yang kedua, jaringan dengan hantaran telanjang. Ketiga, peralatan listrik yang rusak. Keempat, kebocoran listrik pada peralatan listrik atau rangka dari logam. Apabila terjadi kebocoran arus, dapat menimbulkan tegangan pada rangka atau bodi. Yang kelima, peralatan atau hubungan listrik yang dibiarkan terbuka. Yang keenam, penggantian kawat sekring yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Yang ketujuh adalah penyambungan peralatan listrik pada stop kontak dengan berlebihan. Upaya pencegahan terjadinya kecelakaan listrik. Langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada listrik adalah dengan memberikan pelatihan kepada para pekerja, antara lain meliputi potensi bahaya yang mungkin terjadi serta cara penggunaan APD yang benar.
Kemudian, memasang dan memberi tanda bahaya pada setiap peralatan instalasi listrik yang mengandung resiko atau bahaya, misalnya pertegangan tinggi. Kemudian, memastikan setiap pentanahan atau grounding untuk panel atau instalasi listrik sudah terpasang dengan baik. Kemudian, melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap panel atau instalasi listrik lainnya. Kemudian, memeriksa kondisi kabel listrik. Apabila ada yang terkelupas atau sambungan tidak dibalut dengan isolasi, maka harus segera diperbaiki dengan membungkus kabel listrik tersebut dengan bahan isolator. Kemudian, menempatkan dan mengatur sedemikian rupa terhadap jaringan atau instalasi listrik untuk menghindari terjadinya kecelakaan kerja akibat listrik. Kemudian, menyesuaikan ukuran dan kualitas kabel listrik sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, pekerja yang tidak terlatih atau tidak ahli atau bukan instalator tidak diperkenakan melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi. Kemudian terakhir adalah memastikan bahwa alat-alat yang menggunakan aliran listrik harus sudah dicabut dari stop kontak sebelum meninggalkan pekerjaan. APD listrik atau alat pelindung diri listrik ada beberapa macam. Yang pertama adalah helm atau safety hat. Yang kedua adalah alas kaki. Yang ketiga adalah baju. Dan yang keempat adalah sarung tangan. Dan yang kelima adalah kacamata. Fungsi dari alat-alat APD listrik ini adalah mencegah supaya tubuh dari pekerja tidak teraliri oleh aliran arus listrik, karena bahan-bahan dari APD ini terbuat dari bahan yang tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Kesimpulan yang dapat diambil dari tugas yang telah saya kerjakan adalah keselamatan kerja listrik adalah keselamatan kerja yang berkaitan dengan alat, bahan, proses, tempat, serta cara-cara melakukan pekerjaan yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di bagian listrik. Kemudian ada beberapa peraturan ketika yang berhubungan dengan listrik, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969, Permenaker Nomor 2 Tahun 1989, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2015 tentang K3 listrik di tempat kerja, Permenaker Nomor 4 Tahun 1988 tentang prinsip-prinsip keselamatan pemasangan listrik. Kemudian bahaya dan juga risiko yang dapat diakibatkan oleh listrik adalah tersengat listrik, radiasi, dan juga kebakaran. Dan upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan kerja listrik diantaranya adalah memberikan pelatihan kepada para pekerja, memasang atau memberi tanda bahaya pada setiap peralatan instalasi listrik yang mengandung risiko, memastikan sistem pentanahan atau grounding untuk panel sudah terpasang dengan baik, melakukan pemeriksaan secara rutin, dan apabila ada yang terbuka harus segera dikunci. Alat pelindung diri atau APD pekerjaan listrik diantaranya adalah safety helmet, safety shoes, sarung tangan, respirator atau masker, baju pelindung, dan juga safety glasses. Baik, sekian adalah presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.